Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 27 Oktober 2020. Hiduplah sebagai pasangan yang diberkati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 21 sampai dengan 33 dan Injil Lukas 13 ayat 18 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, setiap pasangan yang akan menikah pasti memimpikan bahtera rumah tangganya akan bahagia. Tidak ada satu pasangan pun yang memimpikan akan hancur berantakan dan berakhir dengan perceraian. Ternyata saudara-saudaraku, kehidupan rumah tangga tak seindah yang dibayangkan seperti saat berpacaran. Banyak kerikil-kerikil di sana sini yang harus dilalui. Bukan rahasia lagi saudara, pria dan wanita diciptakan merupakan sosok yang berbeda. Memiliki sifat dan karakter yang berbeda, serta memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda satu dengan yang lain. Banyak dari setiap insan tak menyadari saudara akan perbedaan ini. Dan maunya pasangannya paham akan dirinya. Maka terjadilah keegoisan yang dipertahankan dari diri masing-masing pasangan. Ada beberapa hal saudara yang seringkali menjadi penyebab retaknya rumah tangga. Yaitu ketidakharmonisan antar pasangan, beda prinsip, perselingkuhan, dan juga faktor ekonomi. Kalau kita perhatikan saudara, perceraian dalam rumah tangga tak lepas dari persoalan yang mendasar dalam kehidupan pasang suami istri dan tidak menutup kemungkinan terjadi dan melanda keluarga-keluarga Kristen pula. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernikahan adalah dua insan berlawanan jenis yang memiliki perbedaan sifat dan karakter dipersatukan di dalam kasih Kristus. Di dalam Alkitab saudara, dalam bacaan dari Efesus yang kita renungkan hari ini, yang merupakan dasar-dasar perintah Tuhan dalam membangun rumah tangga yang berpusatkan pada Kristus. Kita dapat melihat saudara dari Efesus. Yang pertama, perihal tanggung jawab seorang suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 25. Seorang suami saudara harus mengasihi istrinya di segala keadaan. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi para suami. Alkitab juga mengatakan, mengingatkan kepada kita semua bahwa doa-doa suami akan menjadi terhalang apabila ia tidak mengasihi istrinya dengan sungguh. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Dan yang kedua saudara, dikatakan pula oleh Paulus untuk seorang istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tunduk di sini saudara-saudara bukan berarti seorang istri harus menjadi seorang budak bagi suami. Tetapi tunduk di sini adalah menghormati suaminya. Dan supaya suami bisa dihormati oleh istri, maka seorang suami harus mencintai, mengasihi istrinya dengan tulus, ikhlas. Jadi akhirnya, jika pasangan suami istri bisa bertahan hidup sejahtera,
Maka kuncinya saudara-saudara adalah bagi suami, jika mau istri tunduk dan menghormati, hendaklah selalu mengasihi dan mencintainya dengan tulus. Bukan mengasihi dan mencintai karena ada maunya. Jadikan istri sebagai partner, sahabat karib. Jalin hubungan komunikasi yang intens, yang baik, ramah, dengan bahasa kasih. Dan juga tidak ketinggalan saudara-saudara, bergandengan tangan bersama dengan istri, mengajak anak-anak untuk membentuk mesbah keluarga. Bersama-sama memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Maka hidup kita sebagai pasangan akan diberkati. Ada pepatah, saudara-saudara. Perkawinan hanya 1 hari, tapi hidup dalam pernikahan seumur hidup. Bersyukurlah atas pernikahan kita. Biarlah pernikahan kita jadi berkat. Biarlah anggur yang manis dari Yesus Tuhan selalu tercurah di dalam kehidupan perkawinan kita semua. Sehingga kehidupan perkawinan kita selalu manis, harmonis. Karena kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.